Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Mijar PD, Bapak dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPA Pradasar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afriadin dengan NIM 2020 A1 dari kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam media. Sebelumnya ketertarikan saya pada bagian media dalam pembelajaran IPA SD ini yaitu meliputi materi yaitu macam-macam media-media. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu medianya. Media pembelajaran berdasarkan indera yang terlihat dikemukakan oleh Rudy Brecht. Klasifikasi media berdasarkan indera ini lebih disebabkan pada pemahaman bahwa panca indera merupakan gerbang ilmu pengetahuan pada pembelajaran IPA kelas SD. Media dalam pembelajaran ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama media audio, yang kedua visual, yang ketiga audiovisual, dan keempat multimedia. Sebelumnya media visual. Media visual ini adalah media yang hanya melibatkan indera penglihatan. Media visual terbagi menjadi 3, yaitu pertama media visual verbal, yaitu media visual verbal yang memuat pesan-pesan verbal. Contohnya dalam pembelajaran IPA SD adalah penjelasan tertulis tentang suatu materi atau bahan pembelajaran. Nah, yang kedua, media visual nonverbal, yaitu grafis. Media visual yang memuat pesan berupa simbol atau bentuk dari suatu pembelajaran tersebut. Contohnya membuktikan gambar, terus grafik, dan diagram. Nah, yang selanjutnya ketiga, media visual nonverbal, yaitu dimensi adalah media visual yang memiliki miniatur, spesimen atau diorama. Contohnya itu seperti membuat miniatur yang dalam halnya itu dilakukan oleh siswa itu tersebut. Nah, yang ke B yaitu media audio. Media audio adalah media yang hanya melibatkan indera pendengaran dan hanya mampu memanipulasi kemampuan suatu semata. Pesan yang tersampaikan dalam pesan yaitu verbal maupun non-verbal. Pesan verbal seperti bahasa lisan atau kata-kata, sedangkan pesan non-verbal adalah bahasa seperti bunyi-bunyian dan vokalis, guman, musik, dan gerutan. Jenis media ini contohnya program radio atau rekaman, audio tape atau kompas disk. Pada proses pembelajaran ini mengajarkan di pembelajaran IPA SD. Contohnya digunakan pada setiap proses pembelajaran di kelas maupun di luar ruangan. Selanjutnya yang ke C, media audio atau visual adalah media yang melibatkan indera pendengaran atau penglihatan sekaligus dalam satu proses pesan visual yang terdengar. Yang terdengar dan terlibat itu dapat disajikan melalui program audiovisual, film,
video dan maupun media lain, contohnya di pembelajaran IPA SD, yang meliputi misalkan pada saat proses pembelajaran kita menyediakan LCD. Untuk menyediakan LCD tersebut kita memerlukan atau sangat membantulah mengenai proses pembelajaran, contohnya mengenai gambar pembelajaran IPA SD tersebut. Selanjutnya multimedia. Multimedia ini yang melibatkan berbagai indera dalam sebuah pembelajaran. Media ini dapat dicontohkan dalam memberikan pengalaman kita langsung, bisa melalui komputer maupun internet, contohnya di laptop maupun di handphone kita. Ada sisi lain juga, contohnya yaitu pengalaman berbuat dan pengalaman terlibat, seperti bermain peran. Dalam pembelajaran IPA ini, penggunaan media ini misalnya siswa mengamati sifat-sifat zat, perkembangan biakan tumbuhan dan ciri-ciri hewan melalui karya wisata. Contohnya kita berkunjung ke museum, terus museum, perpustakaan, laboratorium. Kita kan langsung melihat bagaimana sih proses pembentukan zat, terus perkembangan biakan tumbuhan dan ciri-ciri hewan. Sekalian melalui karya wisata ini sangat membantu atau menyempurnakan peserta didik dalam proses pembelajaran, yaitu beraktivitas di luar, belajar sambil bermain dengan metode tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, mengapa sih media diperlukan dalam pembelajaran IPA SD, yaitu pertama, memberikan kemudahan kepada siswa untuk memahami konsep, prinsip, sikap, dan keterampilan dalam suatu proses pembelajaran di anak SD dengan menggunakan media yang paling tepat menurut karakteristik materi yang akan disampaikan. Itu harus berkaitan dengan proses pembelajaran yang saya ambil ini. Nah, yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga lebih memotivasi siswa untuk belajar. Kedua, yang ketiga selanjutnya, supaya siswa lebih mengetahui bagaimana proses pembelajaran dengan menggunakan media, contohnya LCD, laptop, handphone, dan lain sebagainya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi media pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran IPA SD. Media ini merupakan salah satu segala yang harus dipergunakan atau digunakan untuk mengantarkan atau menyampaikan pesan berupa sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada siswa sehingga mereka dapat menangkap, memahami, dan memiliki pesan makna yang disampaikan oleh guru tersebut. Yang kedua, siswa dan guru dapat mempelajari atau bagaimana sih macam-macam media tersebut dan bisa mengetahui penggunaan LCD maupun alat media lain sebagainya. Dengan tujuan media ini secara umum menurut Lestari, Aryani, dan Ashadi 2014 adalah membantu guru dalam menyampaikan pesan-pesan materi pembelajaran kepada siswa agar pesan lebih mudah mengerti, lebih menarik, dan lebih menyenangkan bagi peserta didik yang mengikuti pembelajaran tersebut. Selanjutnya,
ciri-ciri media pembelajaran IPA SD, yaitu berdasarkan paparan kami bahwa ditarik suatu kesimpulan di atas, pembelajaran apabila suatu pembelajaran itu harus memiliki ciri atau panutan lah istilahnya. Yang pertama yaitu ciri fikasitif, yang kedua ciri manipulatif, ciri ketiga distributif, dan yang keempat membentuk hardware maupun software. Yang kelima mampu digunakan baik itu secara massal maupun kelompok atau individu. Baik, di sini saya akan menyimpulkan semua apa yang saya jelaskan tadi. Kesimpulan, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, bahan pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Apa fungsi manfaat media pembelajaran? Yaitu bertujuan instruksi di mana informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan siswa maupun guru dengan keadaan mental maupun informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan siswa. Penggunaan media pembelajaran ini memberikan banyak manfaat asalkan guru dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran. Hubungan antara guru dan siswa merupakan elemen penting dalam proses atau sistem pendidikan di sekolah SD. Dasar pemeliharaan dan penggunaan media pembelajaran SD itu harus mengacu dan kemampuan guru dalam memilih media sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai merupakan pertimbangan penting dalam proses pembelajaran. Pemeliharaan media yang kurang tepat akan dapat mempengaruhi kejelasan informasi, pesan atau isi materi yang diajarkan, tetapi justru akan memberikan kaburan informasi yang diperoleh. Pemeliharaan media pembelajaran perlu dilakukan secara lebih cermat dan tepat sasaran. Hal penting dapat diperhatikan oleh guru SD maupun siswa dalam memilih media yang disesuaikan dengan kesediaan sumber daya belajar, aspek lain yang berkaitan dengan tingkat kemampuan siswa dan kemampuan guru tersebut. Oleh karena itu, penggunaan media visiomedia, multimedia, dan lain sebagainya itu harus diterapkan di sekolah SD. Lebih khusus di kota-kota besar. Untuk di pelosok-pelosok desa atau sekolah yang terpencil itu masih menggunakan metode lama, yaitu harus menggunakan metode ceramah, yaitu yang disampaikan oleh guru dan lain sebagainya sesuai dengan keadaan. Intinya, bentuk proses pembelajaran atau macam-macam proses pembelajaran ini harus sesuai dengan keadaan lingkungan, baik itu di kota maupun di pelosok desa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin sangat bermanfaat bagi guru SD maupun siswa SD. Lebih baik sempurna daripada tidak sempurna. Demikian hasil presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau keliruan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.